Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Kembali lagi dengan saya Nek Indro. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi matematika wajib untuk kelas 10, yaitu di bab persamaan dan ketidaksamaan rasional dan irasional. Nah, di bagian ini kita akan lebih banyak belajar variasi soal untuk pertidaksamaan rasional. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya langkah-langkahnya. Baik, langsung saja. Ini di sini kita mempunyai soal pertidaksamaan rasional ya. Langkah pertama adalah buat ruas kanan menjadi 0. Sudah ya? Langkah kedua adalah kita akan mencari pembuat 0 untuk atas dan bawah. Baik, kita akan mencari pembuat 0. Nah, kita cari dulu pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Nah, kita cari pembuat 0-nya. Pembilangnya di situ kita memiliki x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya. Baik, masih ingat cara memfaktorkan? Kalian cari dua angka. Ya, jika dikalikan hasilnya adalah yang belakang. Negatif 3 jika dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah, positif 2. Nah, angkanya berarti kalian cari angka nih. Angkanya berapa sih yang tepat? 3 itu kan perkalian 3 kali 1 ya. Agar ketika dijumlahkan dia positif, berarti yang lebih besar harus positif. 3 dikali negatif 1. 3 dikali negatif 1 kan negatif 3. Sedangkan 3 ditambah negatif 1, 3 min 1 adalah 2. Berarti angkanya adalah 3 dan negatif 1. Berarti ini x kuadrat terbuat dari x dan x, kemudian positif 3 dan negatif 1. Paham ya teman-teman? Kemudian, nah kita lanjutkan. Berarti di sini kita punya x plus 3 sama dengan 0. Nah, atau di sini kita memiliki x min 1 sama dengan 0. Nah, untuk yang di sini berarti kita memiliki x sama dengan 0 plus 3 pindah ke kanan jadi min 3. Berarti x sama dengan negatif 3. Kemudian di sini x sama dengan 0 min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Berarti x sama dengan 1. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, pembuat 0 yang kedua kita memiliki x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Nah, karena di situ x kuadrat terbuat dari x dikalikan x. Kemudian kalian cari dua angka. Ya, kalau dikalikan hasilnya yang belakang negatif 12. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah, hasilnya adalah negatif 4. Nah, seperti ini. Nah, perkaliannya itu berapa? 12 itu kan bisa 3 kali 4. Tapi kalau 3 kali 4 kayaknya nggak mungkinnya jadi 4. Nah, yang lain adalah 6 kali 2. Bisa nggak jadi negatif 4? Bisa ya. Nah, berarti 6 dan 2. 6 kali 2. Nah, siapa nih yang negatif? Biar hasilnya negatif. Biar dia utang 4. Berarti yang 6 yang kita kasih negatif ya. Min 6 kali 2 kan negatif 12. Min 6 utang 6 dibayar 2. Negatif 4. Oh, berarti di sini min 6. Dan di sini adalah plus 2. Baik, kemudian kita lanjutkan cari pembuat nolnya. Berarti x min 6 sama dengan 0. Atau di sini kita memiliki x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 0, min 6 pindah ke kanan jadi plus 6. Berarti x sama dengan 6. Atau di sini x sama dengan 0 plus 2 pindah ke kanan jadi min 2. Berarti x sama dengan min 2. Paham ya teman-teman? Nah, sekarang kita fokus. Di sini kita memiliki 4 nilai x, yaitu negatif 3, positif 1, plus 6, dan negatif 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat sebuah garis ya. Garis bilangan. Langkah ketiga adalah kita buat garis bilangannya. Garis bilangan. Nah, garis bilangannya
cukup panjang ya, karena dia memuat 4 nilai X. Nah, di sini kita urutkan dari yang paling terkecil. Nah, ingat di sini kurang dari sama dengan, berarti nanti harusnya dia itu full semua, kecuali untuk yang bawah, faktor yang bawah yang ini ya. Yang ini berarti nanti dia kosong. Yang sini juga kosong. Kenapa? Karena dia di bawah ya, di bawah itu tidak boleh penuh. Nah, di sini dia full, di sini dia juga full karena dari soal ya, kurang dari sama dengan. Baik, kita urutkan dari yang paling terkecil adalah negatif 3. Di sini ya kita punya negatif 3, negatif 3-nya penuh ya. Negatif 3, kemudian geser ke kanan ada negatif 2. Negatif 2-nya bolong teman-teman, baik negatif 2. Kemudian geser ke kanan lagi kita punya 1. Kemudian di sini kita ada 1, satunya full ya. Di sini kita punya 1. Kemudian geser ke kanan lagi kita punya 6, 6-nya itu bolong. Baik, di sini ada 6. Nah, langkah selanjutnya kita akan menguji titik. Uji salah satu titik. Nah, kita akan menamakan dulu ini daerah mana saja. Yang sini kita namakan daerah 1. Ini daerah 2. Ini daerah 3, kemudian ini daerah 4, ini daerah 5. Kita akan menguji titik-titik yang paling mudah di dunia ini, yaitu 0. Berarti kita akan uji titik di daerah 3. Di daerah 3 kita akan mensubstitusikan angka 0 ke soal. Ya, ke soal. Baik, kita akan substitusikan angka 0 ke soal. Di sini kita punya 0 kuadrat, berarti 0 kuadrat, kemudian ditambah 2 dikali 0 dikurangi 3. Nah, dibagi 0 kuadrat ditambah, dikurangi ya, min 4 kali 0, kemudian min 12. Nah, kita kerjakan yang atas. Berarti yang atas mempunyai hasil 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0, 0, 0 dikurangi 3 adalah negatif 3. Kemudian yang bawah 0 kali 0 adalah 0, min 4 kali 0 adalah 0, 0 min 12 adalah min 12. Kemudian kalian tidak fokus dengan hasilnya berapa, hanya kita fokus ke tandanya. Min dibagi min hasilnya adalah plus. Baik, berarti daerah 3 adalah daerah yang positif. Nah, baik, kita masukkan ke garis bilangan, berarti daerah 3 itu daerah yang positif. Ini ya, daerah 3 itu positif. Yang lain tinggal selang-seling, selama dia tidak mempunyai faktor sama, tinggal selang-seling saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita fokus ke langkah selanjutnya adalah kita lihat di sini tanda yang diinginkan adalah kurang dari sama dengan. Nah, karena kurang dari sama dengan berarti dia menginginkan daerah yang negatif. Betul sekali. Berarti yang kita arsir adalah daerah yang negatif. Nah, di sini kita arsir. Kemudian di sini kita arsir. Baik, paham ya? Kemudian kita simpulkan menggunakan himpunan penyelesaian adalah X-nya di antara min 3 dan min 2. Di sini kurang dari sama dengan karena full, di sini kurang dari. Nah, atau X-nya itu di antara 1 dan 6, tapi di sini satunya full, 6-nya bolong. Seperti ini ya. Nah, paham ya teman-teman ya? Baik, kita akan melanjutkan contoh yang kedua, masih di pertidaksamaan rasional. Nah, kalian ingat-ingat dulu ya langkah penyelesaiannya. Nah, langkah pertama adalah buat ruas kanan menjadi 0. Apakah di sini sudah 0? Belum ya, jadi kita harus memindahkan. Ingat, di pertidaksamaan tidak berlaku perkalian silang ya. Jadi tidak boleh dikalikan silang. Tidak boleh kalian kalikan, tidak boleh dikalikan silang.
Nah, ini haram ya dipertidaksamaan, dikalikan silang. Jadi langkah yang harus kalian lakukan adalah membuat ruas kanan menjadi 0, jadi 2-nya kayak kalian pindahkan ke sebelah kiri, berarti menjadi negatif 2. Baik, berarti di sini kita mempunyai X plus 5, kemudian per X min 1, plus 2, berarti pindah ke kiri jadi negatif 2 kurang dari 0. Paham ya? Nah, kemudian 2 itu kan sama aja 2/1. Nah, kita mempunyai pengurangan pecahan. Lah, kok penyebutnya belum sama nih? Kita samakan dulu penyebutnya. Ya sudah, berarti di sini kita punya X plus 5 kemudian per X min 1. Nah, biar penyebutnya sama, ini kita 1 dikalikan dengan ini ya, X min 1 ya. Jadi 1 yang ini kita kalikan dengan X min 1. Nah, 2-nya biar adil juga 2-nya harus dikalikan dengan X min 1. Paham tidak? Jadi ini kan penyebutnya masih 1 nih. Supaya sama kita kalikan dengan X min 1 supaya sama dengan dia nih. Nah, kalau di bawah dikalikan dengan X min 1 supaya adil, atas juga dikalikan dengan X min 1 kurang dari 0. Paham ya? Sekarang penyebutnya udah sama ya, X min 1. Kita samakan penyebutnya, berarti X min 1 cukup ditulis 1 kali. Kemudian yang atas kita mempunyai X plus 5. Kemudian ini min 2 ya. Min 2. Ingat kurungnya masih X min 1. Nah, min 2 ini adalah miliknya yang pertama dan juga miliknya yang kedua. Baik, di sini berarti kita memiliki X plus 5 min 2 kali X min 2X min 2 kali min 1 adalah plus 2 per, nah di sini X min 1 berarti kurang dari 0. Nah, kemudian di sini kita punya X min 2X, X min 2X, berarti utang X 5 ditambah 2 plus 7. Kemudian di sini kalian mempunyai bawahnya adalah X min 1. X min 1 kurang dari 0. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah cari pembuat 0 pembilang dan penyebut. Nah, cari pembuat 0 pembilang dan penyebut. Berarti pembuat 0-nya adalah yang pertama min X plus 7. Berarti kita cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Di sini kita mencari pembuat 0. Min X plus 7. Min X plus 7 sama dengan 0. Min X sama dengan 0 plus 7 pindah ke kanan menjadi negatif 7. Min X sama dengan 0 min 7 adalah min 7. Berarti X sama dengan, negatifnya kita coret saja, berarti X sama dengan 7. Seperti ini ya. Kemudian pembuat 0 yang kedua, X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 min 1 pindah ke sana jadi plus 1. Berarti X sama dengan 1. Nah, kita fokus apakah dia bolong atau penuh. Nah, ini kurang dari sama dengan. Soalnya gak ada sama dengannya ya, interval terbuka. Berarti dia bolong, kosong. Kemudian ini juga kosong. Kita buat di garis bilangan. Berarti dia bolong ya, 7 dan 1-nya kita buat garis bilangan 1 dan 7, lebih kecil yang 7, kosong ya, 1. Kemudian di sebelah kanannya ada 7. Baik, seperti ini. Kemudian kita akan menguji titik. Nah, kita namakan dulu. Di sini kita punya daerah 1, daerah 2, kemudian ini kita mempunyai daerah 3. Kita akan menguji titik 0. 0 itu ada di sebelah sini ya, bukan di daerah 2. Berarti di daerah 1 kita substitusikan 0 ke soal. Nah, kita substitusikan 0 ke soal. Soalnya tadi ya, ini sebelum kita mencari pembuat 0, bukan soal yang awal. Di sini berarti min X plus 7. Berarti 0-nya kan masuk nih. 0-nya masuk, min 0, 0.
ditambah 7 per 0 min 1, 0 min 1 sama dengan 0 plus 7, positif 7 per min 1. Ingat, kita tidak fokus ke angkanya, hanya fokus ke negatif atau positif. 7 dibagi negatif 1 adalah negatif. Baik, berarti daerah 1 dia daerahnya negatif. Nah, selama pembilang dan penyebut tidak mempunyai faktor yang sama, kita boleh selang-seling. Di sini negatif, positif, di sini negatif. Kemudian fokus ke soal. Di soal dia menginginkan kurang dari 0. Kurang dari atau kurang dari sama dengan arsir daerah negatif. Berarti yang kalian arsir daerah yang negatif dan negatif. Baik, kemudian himpunan penyelesaiannya di sebelah sini ya. Himpunan penyelesaiannya adalah, berarti X-nya di sebelah kirinya 1, X kurang dari 1, interval terbuka ya, atau X-nya itu di sebelah kanannya 7, berarti X lebih dari 7. Ini interval terbuka, paham ya? Nah, baik, kita akan lanjut ke contoh yang berikutnya. Ada pertidaksamaan rasional bentuk ketiga, variasi yang ketiga. Nah, di sini ingat ya, kita tidak boleh mengalihkan silang. Ingat, kalian haram untuk mengalihkan silang. Tidak boleh dikali silang ya, haram. Jadi nggak boleh nih, ini langsung kali sini ya, sangat-sangat tidak boleh. Yang boleh adalah langkah pertama kita harus buat ruas kanan menjadi 0. Nah, berarti di sini ruas kanannya di sini harus pindah nih ke sebelah kiri jadi minus ya. Berarti kita punya X per X min 1 dikurangi 8 per X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Paham? Nah, kita punya pengurangan pecahan. Kita lihat apakah pecahannya sudah sama? Belum. Di sini X min 1, di sini X plus 2. Baik, kita kalikan silang saja. Kita buat pecahannya jadi, ini buat yang sebelah kiri ya. Bentar. Buat yang jika ada seperti ini, ya sudah kita satukan saja ini. X min 1, kemudian dikali X plus 2. Nah, jadi 1 ya. Nah, di sini supaya jadi, di sini kan tadinya baru ada X min 1 ya. Nah, kurang nih X plus 2. Jadi atas juga harus dikalikan X plus 2 atau cepatnya tuh ini ngilang ke sini. Berarti X dikalikan dengan X plus 2 dikurangi ini 8. Kan 8 itu cuma punya X plus 2. Weh, kok di sini bawahnya ada X min 1. Nah, berarti di atasnya juga kalian harus kalikan dengan X min 1. Jadi kayak nyilang gitu. Ini dikalikan ke sini dan ini kalikan ke sini. Ingat, nanti tandanya minnya itu milik semuanya. Nah, berarti langsung kita kerjakan saja nih dari atas. Ini miliknya semua ya. Ini miliknya sebelah sini dan ini juga miliknya sebelah sini. Baik, kita kerjakan. Berarti kita punya X dikali. Nah, ini juga ini. Nah, kita harus mendistribusikan. X-nya harus dikalikan dengan X, X-nya harus dikalikan dengan 2. Nah, kemudian di sini kita mempunyai X dikalikan dengan X, hasilnya adalah X kuadrat. Bagus. Kemudian X dikalikan 2 adalah 2X. Min 8 dikalikan X adalah min 8X. Kemudian min 8 dikalikan min 1 adalah plus 8. Baik, kemudian di sini kita mempunyai X min 1 dikalikan dengan X plus 2. Nah, ini jangan dikali-kalikan karena tujuan kita kan memfaktorkan. Yang sudah menjadi faktor biarkan. Nah, yang atas kita satukan, kita punya X kuadrat, 2 jeruk dikurangi 8 jeruk, berarti jeruk kalian tinggal utang 6 jeruk ya, plus 8. Kemudian yang bawah adalah X min 1, kemudian X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buat pembuat 0. Ini sudah ruas kanan jadi 0 ya. Kemudian kita cari pembuat 0 di pembilang dan penyebut. Nah, yang atas dulu kita mencari pembuat 0. Ingat, difaktorkan ya, pembuat 0. Nah, langkah pertama yang atas kita memiliki X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, kalian cari dua bilangan, jika
dikalikan hasilnya positif 8, jika dijumlahkan hasilnya negatif 6. Nah, bilangan tersebut adalah X-nya tetap ya. Berapa sih? Berapa kali berapa hasilnya? Plus. Plus itu bisa plus kali plus atau minus kali minus. Nah, tapi karena di sini di tengah minus, dapat dipastikan bahwa di sini pasti minus. Berarti minus 2 dikali minus 4. Min 4 kali min 2 positif 8. Utang 4, utang 2, utang 6. Betul ya? Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya. Berarti X min 4 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 0 plus 4. Berarti X sama dengan 4. Baik, kemudian yang kedua, di sini kita punya X. Nah, karena tidak muat, kita cari di sini, berarti X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 0, min 2 pindah ke kanan jadi plus 2, X sama dengan 2. Nah, paham ya? Kemudian pembuat 0 yang selanjutnya di sini ya. X min 1 dikali X plus 2 sama dengan 0. Nah, langsung saja ini sudah dalam bentuk pemfaktoran. X min 1 sama dengan 0. Atau berarti di sini kita memiliki X plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 0, min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. 0 plus 1 itu 1. Di sini X sama dengan 0 plus 2 pindah ke kanan jadi min 2. Berarti 0 min 2 adalah min 2. Nah, sekarang kita fokus ke soalnya. Di soal kurang dari sama dengan, berarti harusnya full semua kecuali yang bawah. Nah, yang atas berarti harus full. Berarti X plus 4 nanti bolongannya itu full. X plus 2 bolongannya adalah full. Nah, khusus untuk penyebutnya, karena penyebut tidak boleh 0, berarti dia X plus 1-nya itu harus kosong ya, ini bolong. Nah, ini juga duanya, negatif 2-nya walaupun di soal adalah interval tertutup, dia nanti saat di garis bilangan harus kosong. Nah, baik, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membuat garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan, agak panjang ya garis bilangannya, karena X-nya ada 4 nih. Berarti kita buat garis bilangan, kita urutkan dari yang terkecil, ada negatif 2, bolong ya, negatif 2-nya bolong, negatif 2, kemudian 1, bolong juga, 1-nya bolong, kemudian ada 2, 2-nya full, di sini 2-nya full, kemudian ada 4, 4-nya full. Nah, ingat karena di atas dan bawah tidak ada yang sama faktornya, kita boleh selang-seling. Nanti ya kita namakan dulu, ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3, kemudian ini daerah 4. Nah, kita cari titik 0. Titik 0 ada di daerah sebelah sini ya. Titik 0 ada di daerah 2. Lalu kita substitusi 0 ke soal. Nah, di sini kita mempunyai soal ini ya, sebelum dicari pembuat nolnya, kita substitusikan 0 ke soal. 0 kuadrat, kemudian dikurangi 6 kali 0, 0, lalu ditambah 8. Dibagi 0 kurangi 1, min 1 dikalikan 0 plus 2 adalah 2. Yang atas 0 kurangi 0 plus 8 menghasilkan 8 per min 1 kali min 1 kali 2 adalah negatif 2. Ini positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Ingat, kita tidak fokus ke angkanya, kita hanya fokus ke min. Berarti daerah 2 itu negatif. Sini negatif ya. Oh, berarti daerah 2-nya negatif nih. Lalu ya sudah selang-seling saja. Negatif, positif, negatif. Negatif, positif. Berarti di sini positif, kemudian negatif. Nah, karena di soal dia mintanya kurang dari, sama dengan, atau kurang dari, maka arsir daerah yang negatif. Nah, ini ya, berarti kita arsir daerah yang negatif. Nah, ini berarti daerahnya. Nah, lalu kita buat kesimpulan HP-nya nih. Nah, ini daerahnya. Kemudian ini daerahnya. Kemudian kita buat himpunan penyelesaiannya. Berarti X-nya itu di antara min 2
dan 1. Nah, karena dia bolong berarti nggak ada sama dengannya, interval terbuka ya. Dan di antara 2 dan 4, ingat ini interval tertutup, kalian tambahin sama dengan seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.